Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat Waalaikumsalam. malam. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari kelompok kami untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah etika profesi. Baik, sebelumnya ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Maulani, biasa disapa dengan nama Alfi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Komputer. Oh, baik, selanjutnya bisakah berkenankah kakak untuk memperkenalkan diri? Oke. Nama saya Rizky Nofredi Putra. Saya bekerja di perusahaan asuransi Generali Indonesia Jakarta ya. Sebagai IT developer. Gitu. Iya, makasih Kak atas perkenalan dirinya. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi wawancaranya. Pertanyaan pertama, apakah keterampilan teknis yang harus dimiliki pada profesi kakak? Keterampilan teknis yang perlu ada di dalam profesi saya, yang pertama pastinya programming ya, karena tadi yang seperti saya bilang, saya sebagai IT developer, yang pertama itu programming, khususnya di perusahaan saya itu bahasa pemrograman Java. Selain itu teknis di bagian query database, terus sedikit tentang infrastructure, mungkin dari sisi network dan lain sebagainya gitu. Oh iya Kak, makasih. Pertanyaan selanjutnya itu, bisakah kakak menjelaskan bagaimana kakak mengembangkan keterampilan kakak selama berkarir pada profesi kakak saat ini? Oke, mengembangkan karir dan di profesi ini. Iya. Jadi gini, sebenarnya di perusahaan itu ada sedikit perbedaan gitu. Ada perusahaan yang membuat karyawannya berkembang, ada yang enggak gitu. Cuman syukurnya di perusahaan yang saya tempatin sekarang tuh ada sebuah program yang dilakukan mungkin setiap bulannya atau bahkan setiap tahunnya juga. Jadi perusahaan itu seperti memberi seminar, training terhadap karyawannya sehingga knowledge yang ada di karyawannya juga ikut berkembang. Nah, selain itu di perusahaan sendiri itu membuka kesempatan terhadap karyawan-karyawannya, ada gak suatu ide yang akan dikembangkan di perusahaan yang bisa diimplementasikan di kantor gitu. Jika ada, perusahaan itu open gitu. Perusahaan open untuk menerima ide tersebut dan kita bisa mengimplementasikannya. Nah, oleh sebab itu akhirnya karyawan-karyawan termasuk saya bisa menerapkan apa yang ingin saya terapkan, menyalurkan apa yang saya ketahui gitu untuk di perusahaan. Gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Kak, apa tugas dan tanggung jawab utama kakak dalam profesi kakak saat ini? Kebetulan sekarang saya dikasih tanggung jawab sebagai technical lead di sebuah tim, yang mana technical lead ini lebih mengarah ke sisi manajerial sedikit, tapi juga ke sisi teknis. Jadi di dalam suatu tim kan ada yang bekerja sebagai developernya, ada yang sebagai penyambung antara developer lainnya dan tim lainnya gitu. Nah, pada posisi saya sekarang itu saya berada di posisi tengah-tengah. Ada suatu kondisi di mana saya mengerjakan suatu pekerjaan, yaitu untuk mendevelop suatu program. Ada yang memberi solusi terhadap tim jika menemukan trouble gitu, mengajak tim diskusi, mengarahkan tim supaya yang dikembangkan atau yang di-develop itu sesuai dengan keinginan kantor gitu. Dan juga kita untuk bisa berkomunikasi dengan tim lain, saya juga melakukan komunikasi dengan tim lain supaya bisa terjalin hubungan yang baik gitu. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa prinsip etika kerja yang kakak anggap paling penting terkait profesi kakak saat ini? Prinsip dan etika kerja. Iya Kak.
paling nomor satu kejujuran sih paling ya, kejujuran. Iya. Terus yang kedua kita harus terus mau berkembang. Gimana ya? Mau berusaha gitu. Mau berusaha, kita mau mencari ilmu sebanyaknya, dan ketika diskusi, somehow kita tuh bisa salah, somehow kita bisa benar. Tapi dengan adanya diskusi itu, kita bukan berarti kita harus memaksakan ini yang benar gitu, ya gitu. Jadi gimana cara toleransi di dunia pekerjaan juga harus ditingkatkan gitu. Gitu sih paling. Iya Kak. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, bagaimana Kakak mengelola waktu dan prioritas pekerjaan dalam sehari-hari? Prioritas dan mengelola waktu. Jadi gini, untuk mengelola waktu sendiri, yang pertama, ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau corporate, yang pertama itu kita harus tahu waktu kapan jam masuknya, kapan jam pulangnya. Itu yang pertama harus kita tahu dulu dan kita terapkan ke diri kita. Oh, kita bekerja untuk orang, kita harus tahu jam masuk, jam pulang. Itu yang pertama. Setelah itu kita bisa tahu sejauh mana tugas yang bakal kita emban gitu. Oke, misalnya dalam satu hari kita harus mengerjakan 3 task atau 4 task gitu. Dari situ kita bisa bagi gitu, bisa bagi. Oh, 2 pertama kita bisa kerjain siang. 2 terakhir kita 2 pertama kita bisa ngerjain pagi, 2 terakhir kita bisa ngerjain siang. Nah, setelah itu ingat waktu yang kita punya bukan sepenuhnya untuk perusahaan. Jam 5 ya sudah, misalnya pekerjaan kelar dan tidak ada urgensi untuk perusahaan, kita harus kembali ke kehidupan nyata, yaitu keluarga gitu. Iya Kak. Hilang waktu untuk keluarga. Itu aja sih paling. Terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu Kak, bagaimana Kakak tetap up to date dengan perkembangan teknologi dan tren terbaru terkait profesi Kakak saat ini? Sebenarnya ini lebih ke arah kita banyak diskusi dengan orang lain gitu. Mau itu junior kita, mau itu adik kelas kita di kampus, atau kita balik lagi ke kampus untuk berdiskusi. Hal-hal itu yang mungkin kita bisa cari tahu perkembangan. Oh, teknologi udah sampai sini loh di luar sana, dan orang udah pakai ini loh di luar sana gitu. Mungkin kita perlu dalamin lagi, kita cari tahu lagi knowledge-nya. Oh, gini loh cara penggunaannya, gini loh cara penggunaannya. Maka di perusahaan kita coba menerapkan gitu, supaya apa yang kita dapat kita bisa mengimplementasikan begitu. Oh iya Kak. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, apa tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi dalam karir Kakak di bidang IT dan bagaimana Kakak mengatasinya? Tantangan yang terbesar itu sebenarnya ketika ada problem, yang mana problem itu belum pernah kejadian sama sekali, mau itu di kantor sekarang atau di kantor sebelumnya, dan baru pertama kali kejadian itu pada waktu kita yang handle. Nah, itu mungkin bakal pernah dan bakal sering kejadian nantinya ke depannya karena teknologi berkembang. Cara manage-nya ya tadi yang saya bilang, kita mungkin dapat solusinya nggak hanya dari internet, mungkin kita bisa diskusi dengan orang lain yang bahkan di luar kantor kita gitu. Bisa jadi saja mereka pernah menghadapi permasalahan yang sama dengan kita, sehingga kita bisa mengadopsi solusi-solusi yang mereka pernah implementasikan seperti itu. Oh iya Kak. Pertanyaan selanjutnya Kak, menurut Kakak seberapa penting sertifikasi profesional di bidang IT dan apakah ada menurut sertifikasi tertentu yang Kakak rekomendasikan? Oke, untuk sertifikasi sebenarnya itu plus minus ya. Yang pertama, rekomendasi sertifikasi itu tergantung apa yang mau kita dalamin. Di posisi saya misalnya sebagai programmer gitu, saya lebih mendalami terhadap Java programming gitu. Sertifikasi bagian Java mungkin penting ketika kita di awal masuk
pekerjaan. Tapi semua itu bisa digantikan dengan cara yang pertama, kita 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 bisa lulus dengan baik di kampus yang pertama. Terus kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang kita dapat di kampus sebelum terjun ke dunia pekerjaan. Contohnya, kita ambil project di luar kampus, bahkan sebelum kita kan kerja gitu. Nah, hal itu tuh jadi poin plus dibanding dengan sertifikasi. Karena pengalaman pekerjaan itu lebih tinggi value-nya dibanding sertifikasi. Nah, setelah kita sudah dapat pekerjaan dan kita bawa hal yang tadi, untuk mendongkrak value kita, itu kita bisa melakukan training yang ada sertifikasinya, bisa mengikuti training tanpa ada sertifikasi juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita udah punya tujuan nih, oh kayak saya nih, pingin di Java aja nih sampai ke depannya gitu, ya otomatis saya akan cari gimana cara nambah value saya di bagian Java. Saya ambil sertifikasi Java sebanyak-banyak mungkin. Cuman kalau di kantor ini saja yang saya tempati sekarang ya nggak perlu banget gitu loh. Kecuali saya pindah ke kantor lain yang memerlukan expertise lebih gitu. Jadi plus minus sebenarnya sertifikasi. Nah, untuk rekomendasinya sekarang lagi booming-boomingnya AI. Bisa jadi ke arah big data, bisa jadi ke arah AI itu sendiri. Tapi jangan pernah dilupakan juga dua hal krusial lainnya. Yang pertama, cyber security. Yang kedua, itu tentang bahasa pemrograman itu sendiri. AI tanpa bahasa pemrograman yang baik ya tetap hanya AI gitu. Big data tanpa ada programming di belakangnya ya hanya sebuah data gitu. Terus yang mengolahnya kan bahasa pemrograman. Jadi ya yang saya kalau untuk mengupdate yang sekarang ya ambil aja AI atau enggak big data. Kalau misalnya mau fokus terhadap pengolahannya ya kita ngambil bahasa pemrograman yang kita mau. Mungkin Java atau Go atau apa. Terus kalau misalnya kita mau fokus ke arah infrastructure dan security ya udah kita ngambil cyber security. Itu juga lagi tren. Gitu. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, apa saran Kakak untuk mahasiswa yang ingin berkarir di bidang IT baik dari segi pendidikan maupun pengembangan diri? Saran, Ya, Kak. saran saya jangan pernah jangan pernah puas sama apa yang didapat di kampus sekarang. Jangan pernah puas apa yang didapat di kampus sekarang karena seberapa banyak yang kamu dapat di kampus sekarang tuh lebih besar di luar kampus. Contohnya terkadang kita pas waktu masuk kantor yang dikerjain yang hasil kita belajar di kampus itu kayak cuman 20%, 30%. Selebihnya itu ya udah pengalaman kita dalam pernah mengerjakan project, mungkin pernah discuss, mungkin pernah solving problem-problem lainnya gitu. Jadi kalau saran saya jangan pernah puas sama apa yang udah kita dapatin di kampus, sebaiknya di dalam lagi di mana aja, mau itu dari discuss, mau itu dari project, mau itu dari internet, terserah. Karena perkembangan teknologi sangat pesat, bahkan ya, beberapa bulan lagi kita nggak tahu AI udah kayak gimana. Jadi ya tetap semangat aja gitu. Yang kita dapat di kampus ya udah kita terima, kita pahamin, tapi jangan pernah puas gitu. Ya udah belajar lagi, karena teknologi sangat cepat. Gitu sih. Baik Kak, untuk pertanyaan terakhir itu, menurut Kakak bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di industri IT yang terus berkembang? Kalau kita bicara industrinya ya, industri IT itu sangat luas. Yang paling penting kamu harus tahu dulu kamu mau kemana, industri apa yang mau kamu terjunkan gitu. Bisa jadi industri misalnya otomotif atau asuransi atau kesehatan. Coba fokus ke industri mana dulu, terus lihat perkembangan di industri itu seperti apa gitu. Apakah dia memang mengadopsi teknologi lebih banyak atau enggak gitu.
Jangan sampai ketika kamu udah tahu tujuan industrinya mana, tapi ternyata tidak menggunakan teknologi yang cukup besar gitu. Jadi ya percuma aja teknologinya. Jadi ya saran saya cari tahu dulu industri mana yang mau diterjunkan, baru cari tahu kebutuhannya juga, baru masuk ke sana. Oh iya Kak, terima kasih. Mungkin sekian pertanyaan sesi dari wawancara kami. Terima kasih banyak Kak atas waktu yang telah Kakak luangkan malam ini.